Kawan-kawan, orang bilang lembaga pemasyarakatan perempuan di Jakarta adalah tempat yang aman bagi wanita. Namun, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para narapidana wanita di dalamnya? Kepala lapas, Kalapas, di penjara itu menghabiskan malam bersama para tahanan wanita, mengeksploitasi mereka. Tapi tidak ada satupun narapidana yang berani bersuara melawannya. Kawan-kawan, suatu hari, seorang perwira polisi wanita, seorang ajun komisaris besar polisi, AKBP, menyamar menjadi narapidana untuk menginspeksi penjara itu. Namun, sang Kalapas melakukan pelecehan yang sama terhadapnya. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat mata Anda terbelalak. Jadi, mari kita pahami keseluruhan cerita ini secara rinci. Tetaplah menyimak sampai akhir. Jangan tinggalkan di tengah jalan dan jangan lewatkan satu bagian pun. Jika tidak, Anda akan kehilangan sebuah kebenaran besar. Kawan-kawan, ibu kota Indonesia, Jakarta, adalah kota yang dari luar terlihat sangat indah dan damai, namun di dalamnya bisa begitu berbahaya. Konon, Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Di kota Jakarta itulah, seorang perwira polisi bernama Ajun, komisaris besar polisi, AKBP, Rina Hartati bertugas. Terlihat cantik, santun, dan lembut dari luar. AKBP Rina Hartati sebenarnya memiliki hati yang keras seperti batu di dalam. Dia sangat tangguh. Setiap penjahat gemetar mendengar nama Rina Hartati, karena begitulah sifatnya. Dikatakan bahwa jika ada orang yang tidak bersalah sekalipun, jika mendengar nama AKBP Rina karena takut, orang itu akan langsung mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Kawan-kawan, Rina Hartati berasal dari sebuah kampung kecil. Dia datang ke kota dengan impian besar di matanya dan dia berhasil mewujudkan mimpinya. AKBP Rina adalah wanita yang selalu berjuang untuk keadilan. Dia tidak pernah membiarkan ketidakadilan terjadi pada siapapun. Dia selalu membantu semua orang. Dia membela yang lemah. Tapi dia tidak tahu bahwa suatu malam akan datang dalam hidupnya yang akan menghancurkan segalanya. Suatu hari, ibu AKBP sedang duduk di ruangannya, minum kopi sambil membaca berita utama di koran. Tiba-tiba, seorang pegawai bernama Budi datang. Dia adalah seorang staf yang bertugas di bagian dapur Lapas Perempuan Pondok Bambu. Budi memberi kabar kepada ibu AKBP yang, setelah mendengarnya, membuat tanah serasa runtuh dari bawah kakinya. Budi berkata, "Ibu, ada yang tidak beres di penjara kami." Ibu AKBP bertanya, "Budi, apa maksudmu? Coba bicara terus terang, apa yang tidak beres?" Budi menjawab, "Ibu, di lapas perempuan kita, para wanita tidak aman. Mereka dieksploitasi, mereka dimanfaatkan." Ibu AKBP terkejut. "Budi, apa yang kamu katakan ini? Kamu sadar? Kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Budi menegaskan, "Ya, Bu. Saya tahu apa yang saya katakan. Ini adalah kebenaran." Ibu AKBP bertanya, "Katakan, Budi, siapa yang mengeksploitasi para wanita itu? Siapa yang melecehkan mereka?" Budi berkata, "Ibu, para petugas lapas itulah. Siang hari mereka bekerja, menjaga seluruh penjara, tapi di malam hari mereka melecehkan para tahanan." Ibu AKBP berkata, "Budi, kamu sadar betapa seriusnya tuduhan ini? Apa kamu punya bukti?" Budi menjawab, "Tidak, Bu. Tapi saya melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Percayalah pada saya. Jika saya mengatakan sesuatu kepada para petugas itu, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama pada saya seperti yang mereka lakukan pada para tahanan. Saya tidak punya keberanian untuk melawan mereka. Itulah mengapa saya datang dan memberitahu Ibu." Sekarang, Ibu AKBP Rina menjadi sangat marah. Dia paling tidak suka jika ada wanita yang diperlakukan tidak adil. Dan seperti yang saya katakan, Rina Hartati adalah wanita yang selalu siap berjuang demi keadilan. Ibu AKBP berkata kepada Budi, "Budi, terima kasih banyak telah memberiku informasi ini. Tapi, Budi, katakan satu hal. Kenapa minggu lalu saya datang ke lapas itu? Tidak ada satupun wanita yang memberitahu saya soal ini." Budi menjelaskan, "Ibu, semua petugas di sana mengancam para tahanan. Mereka bilang, jika kalian buka mulut melawan kami, habislah kalian. Kami akan melakukan hal yang jauh lebih buruk pada kalian." Dengan ancaman seperti itu, para petugas menakut-nakuti mereka. Ibu AKBP berkata,
Budi, terima kasih atas keberanianmu. Saya pasti akan mengusahakan agar kamu mendapat penghargaan dari pemerintah. Tapi pertama-tama, katakan padaku, kapan semua pelecehan ini terjadi? Budi menjelaskan, Ibu, ketika semua petugas lelah setelah bertugas seharian, mereka pergi ke blok tahanan wanita di malam hari, di mana semua wanita menjalani hukuman mereka. Ibu AKBP berkata, "Baiklah Budi, kamu boleh pergi, dan terus berikan aku kabar terbaru. Saya akan datang untuk menginspeksi penjara itu malam ini juga." Sekarang, pikiran Rina Hartati dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa ini selalu terjadi pada wanita? Mengapa wanita selalu harus mengalah? Dikatakan bahwa hidup seorang wanita sangat sulit. Jika seorang wanita berbuat salah, seluruh masyarakat akan melawannya. Tidak ada yang akan mendukungnya. Tapi dia juga seorang wanita. Dia juga membutuhkan dukungan seseorang. Dan hanya seorang wanita yang bisa memahami wanita lain. Ibu AKBP juga memahami penderitaan para wanita itu. Itulah mengapa dia rutin mengunjungi mereka di penjara. Malam itu juga, Ibu AKBP tiba di penjara untuk inspeksi. Ketika dia melihat segalanya, dari luar tampak baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi di dalam penjara itu di tengah malam, hanya para narapidana wanita di sana yang tahu. Ibu AKBP menanyai semua orang. Dia berbicara dengan semua tahanan. Tetapi, tidak ada satupun tahanan yang berani memberinya petunjuk atau mencoba mengatakan sesuatu. Ibu AKBP sadar bahwa mereka tidak akan buka mulut dengan cara ini. Keesokan harinya, Ibu AKBP duduk kembali di ruangannya, berpikir, bagaimana cara membongkar sindikat ini? Bagaimana cara menyeret para petugas yang melecehkan dan memanfaatkan para wanita itu? Saat itulah, Ibu AKBP berpikir, jika saya ingin membongkar ini, saya sendiri yang harus masuk ke penjara malam ini, sebagai seorang narapidana. Kawan-kawan, malam itu akhirnya tiba, malam yang hampir menghancurkan hidup Ibu AKBP. Tapi bagaimana dia berjuang dan menang? Akan saya ceritakan lebih lanjut. Saat itu hari Kamis, 18 Maret, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Beberapa petugas sedang tidur saat bertugas, beberapa berjaga-jaga, dan beberapa petugas sedang bersenang-senang dengan para tahanan wanita memanfaatkan mereka. Ibu AKBP Rina mengenakan pakaian tahanan, menyelinap masuk ke lapas perempuan Pondok Bambu. Dia tidak tahu apakah dia akan keluar hidup-hidup atau tidak. Karena konon, penjara adalah tempat di mana pembunuhan pun bisa dimaafkan. Jika seorang tahanan membunuh tahanan lain, itu dimaafkan. Jika seorang petugas memukuli seorang tahanan, itu juga dimaafkan. Pukul 2 pagi, dengan pakaian tahanan, Rina Hartati pertama kali tiba di dalam penjara dan pergi ke area di mana para wanita dikurung di sel mereka. Di luar sel, beberapa petugas sedang duduk. Beberapa memaksa wanita menari. Beberapa meminta wanita memijat kaki mereka. Beberapa petugas melakukan pelecehan lain. Ketika Ibu AKBP melihat semua ini, tanah serasa runtuh dari bawah kakinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin membawa keadilan, dia membutuhkan bukti kuat. Jika tidak, dia sendiri yang bisa terjebak. Jadi, ketika Ibu AKBP datang ke penjara malam itu, dia membawa kamera tersembunyi dan mikrofon kecil yang terpasang di kerah bajunya. Begitu dia sampai di sana, seorang petugas menghampirinya dan bertanya, "Kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu di sini. Siapa namamu?" Ibu AKBP berkata, "Pak, saya baru datang hari ini. Saya dibawa ke sini tadi pagi." Petugas itu bertanya, "Apa kejahatanmu?" Ibu AKBP berkata, "Pak, saya dituduh mencuri, tapi saya tidak melakukan apa-apa." 2 atau 3 petugas lain yang ada di sana berkata, "Semua orang bilang begitu. Saya tidak melakukan apa-apa. Siapa namamu?" Ibu AKBP menyebut nama samarannya, Siti. Nama itu terdengar sangat biasa. Para petugas di sana tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya. "Hahaha, apa itu nama? Ayo, pijat kakiku. Kakiku sakit sekali hari ini." Ibu AKBP berkata, "Pak, saya di sini hanya untuk menjalani hukuman saya, dan belum terbukti bahwa saya bersalah. Kenapa saya harus memijat kaki Anda?" 2 orang sipir, penjaga penjara, berkata, "Hei, jangan banyak bertanya. Cepat lakukan apa yang diperintahkan Bapak, atau kami akan membawamu ke sel, di mana kamu tidak akan bisa keluar lagi." Ibu AKBP tetap teguh.
Apapun yang terjadi, saya tidak datang ke sini untuk memijat kaki petugas. Saya di sini untuk menjalani hukuman atas tuduhan palsu. Maafkan saya tidak akan memijat kaki Anda." Seorang wanita tahanan yang lebih tua datang dan berkata, "Nak, lakukan saja apa yang mereka katakan. Jika tidak, mereka akan menghinamu, mereka akan memukulimu." Ibu AKBP berkata, "Tidak. Kenapa ibu takut pada mereka?" Wanita itu berkata, "Nak, kita harus hidup dalam ketakutan di sini, karena ini wilayah kekuasaan mereka. Apapun yang mereka katakan, kita harus lakukan." Ibu AKBP bertanya, "Kenapa kalian tidak pernah bersuara melawan mereka?" Saat itu, seorang sipir datang, mencengkeram lengan ibu AKBP, dan berkata, "Ayo, kamu terlalu banyak tanya. Ya, ayo, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu tidak akan bisa keluar." Ibu AKBP sekarang sadar. Jika dia ingin membongkar ini, dia harus ikut dengan sipir ini. Dua orang sipir membawa ibu AKBP ke sebuah ruangan sel. Tidak ada seorang pun di sekitar. Hanya Rina Hartati dan dua sipir itu. Mereka berkata, "Katakan, siapa namamu? Kenapa kamu banyak bertanya di luar sana? Kamu merasa hebat, ya?" Seorang sipir berkata kepada yang lain, "Gadis-gadis zaman sekarang terlalu pintar. Mereka tidak tahu, jika kami para petugas bisa menjadi teman baik, kami juga bisa menjadi musuh yang lebih buruk." Ibu AKBP berkata, "Pak, kenapa kalian membawa saya ke sini? Apa salah saya?" Kedua sipir itu berkata, "Duduk diam di sini. Sebentar lagi, Kalapas kepala lapas akan datang. Dia yang akan membereskan kesombonganmu." Saat itulah pikiran ibu AKBP bekerja. Dia memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada kedua sipir itu. Tapi kenapa? Ada alasannya. Kedua sipir itu baru dipindahkan ke sana sebulan yang lalu. Mereka masih muda dan sangat mencintai pekerjaan mereka. Tapi karena sistem, mereka terpaksa menjadi seperti itu. Sistem yang membuat mereka begitu. Ketika hanya ada mereka bertiga di sel itu, ibu AKBP bertanya, "Siapa nama kalian?" Satu sipir menyebutkan namanya, Hendra, dan yang lainnya, Rizal. Ibu AKBP berkata, "Kalian tahu siapa saya?" Mereka berdua berkata, "Kami tidak tahu siapa kamu, tapi kamu terlalu banyak bicara di luar. Sebentar lagi, Kalapas datang dan membereskanmu." Ibu AKBP berkata dengan tegas, "Saya AKBP Rina Hartati dari Polda Metro Jaya, dan saya memberitahu kalian ini karena sekarang kalian juga harus membantu saya." Kedua sipir itu tidak percaya dan mulai mengejeknya. "Oh ya, kamu seorang AKBP. Kalau begitu, kami ini presiden dan wakil presiden." Mereka menertawakan ibu AKBP. Ibu AKBP berkata dengan marah, "Kalian lupa sedang berbicara tidak sopan dengan siapa. Kalian bisa kehilangan pekerjaan kalian selamanya. Bantu saya, atau hidup kalian akan berakhir di penjara." Kedua petugas itu menjadi takut, karena ibu AKBP berbicara dengan penuh keyakinan. Ibu AKBP mengeluarkan kartu identitas polisi dari sakunya. Ketika dia menunjukkannya kepada kedua sipir itu, mereka berdua mulai gemetar ketakutan. Mereka langsung bersujud di kaki ibu AKBP. "Bu, maafkan kami. Kami tidak mengenali ibu. Kami telah membuat kesalahan besar." Ibu AKBP berkata, "Saya akan memaafkan kalian dengan satu syarat, jika kalian mau membantu saya." Keduanya berkata, "Ya, Bu. Apapun yang ibu perintahkan, akan kami lakukan. Kami siap membantu." Ibu AKBP bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi di penjara ini setiap malam?" Kedua sipir itu menceritakan semua hal yang sama persis seperti yang dikatakan Budi, si juru masak. Ibu AKBP sekarang yakin bahwa Budi telah mengatakan yang sebenarnya. Ibu AKBP memberi mereka kamera tersembunyi dan mikrofon cadangan. "Saya punya satu set. Ini, ambil ini. Pergi ke tempat kejadian dan rekam semua yang terjadi. Bawa rekamannya kepada saya." Kedua sipir itu sangat takut. Ibu AKBP menyemangati mereka. "Jangan takut. Saya ada di belakang kalian. Saya tahu kalian berdua. Kalian baru dipindahkan ke sini bulan lalu, kan?" Mereka kaget. "Ibu, bagaimana ibu tahu?" Ibu AKBP telah memeriksa nama mereka dan tahu sedikit tentang latar belakang mereka. Ini membuat mereka percaya. Setelah berpikir sejenak, ibu AKBP berkata, "Begini saja, kalian berdua.
bawa saya menghadap kalapas kalian. Kedua sipir itu berkata, "Tidak, Bu. Berbahaya sekali ke sana. Sekali Ibu masuk, sulit untuk keluar." Ibu AKBP berkata, "Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Bawa saya ke sana. Dan ingat, jangan bicara padaku dengan rasa takut di depannya. Bicaralah seperti kalian bicara padaku tadi. Jangan tunjukkan ketakutan. Sembunyikan kamera ini baik-baik. Dan satu hal lagi, jika kalapas menyuruh kalian pergi, pergilah tanpa banyak bicara. Langsung kembali ke tempat para petugas lain berkumpul dan rekam semuanya." Kedua sipir itu mengerti. Mereka membawa Ibu AKBP ke bagian penjara yang terlarang bagi tahanan biasa. Itu adalah ruangan kalapas Haryanto. Sebuah kantor mewah, foto-foto di dinding, botol minuman keras di atas meja, dan sofa yang nyaman di sudut. Dunia yang benar-benar berbeda di dalam penjara. Kedua sipir itu berkata kepada kalapas, "Pak, ini tahanan baru. Dia terlalu banyak bicara. Kami suruh pijat kaki." Dia menolak. Dia bilang dia bukan pelayan. Kalapas Haryanto sambil duduk di kursinya berkata, "Oh, jadi ini ratu barunya." Dia memandang Rina. "Siapa namamu tadi? Siti? Nama yang bagus. Tapi sekarang, namamu adalah apapun yang saya panggil." Matanya penuh nafsu. Ibu AKBP menundukkan pandangannya, tapi di dalam, amarahnya memuncak. Kamera tersembunyinya terus merekam. Haryanto maju dan mencoba menarik selendang yang dipakai Rina, yang menyamar sebagai Siti. Tapi Ibu AKBP menghindar. "Takut, ya?" Haryanto tertawa. "Ini baru permulaan. Di sini, kamu tidak perlu takut. Kamu hanya perlu terbiasa." Kemudian, kalapas itu menyuruh kedua sipir, Hendra dan Rizal, untuk pergi. "Kalian boleh pergi. Biar saya yang urus dia. Tidak ada kerjaan lagi buat kalian di sini." Sesuai instruksi Ibu AKBP, Hendra dan Rizal segera pergi. Mereka membawa kamera dan mikrofon ke tempat para petugas lain berpesta dan mulai merekam semuanya. Di dalam ruangan, kalapas Haryanto mencoba segala cara untuk mendekati Ibu AKBP yang menyamar, kadang dengan kata-kata manis, kadang dengan paksaan, kadang dengan ancaman. Tapi Ibu AKBP, sambil berpura-pura takut dan menangis, terus memancingnya agar tujuannya tercapai. Kalapas itu berkata, "Tidak ada alasan malam ini, manis. Malam ini kamu milikku. Entah kamu mau berteriak atau diam saja." Ibu AKBP sambil mundur ketakutan berkata, Saya siap melayani Bapak. Tapi, tolong kasihanilah saya." Haryanto menutup dan mengunci pintu. Sekarang tidak ada orang ketiga. Kamera yang dipasang Ibu AKBP merekam segalanya. Dia terus menjebak kalapas itu dalam percakapan agar mendapatkan bukti yang kuat. Kalapas itu berulang kali mencoba menyentuhnya, tapi Ibu AKBP selalu menghindar. "Hei Siti, kenapa takut? Kalau kamu takut di sini, akan lebih sulit. Turuti saja kemauanku. Aku sudah menghancurkan hidup banyak tahanan di sini. Kamu pikir kamu siapa?" Dalam obrolan itu, kalapas Haryanto tanpa sadar menceritakan semua perbuatannya sendiri, yang semuanya terekam kamera. Ibu AKBP berpikir bahwa bukti ini sudah cukup. Dia harus keluar dari sana. Dia berkata, "Pak, saya takut sekali malam ini. Saya janji, besok saya akan datang sendiri menemui Bapak atas kemauan saya sendiri." Kalapas itu tertawa. Baiklah, pergi sana. Aku lepaskan kamu malam ini. Besok datang sendiri ya." Ibu AKBP segera keluar dari ruangan itu. Sementara itu, Hendra dan Rizal telah merekam semuanya di luar dan memberikan rekaman itu kepada Ibu AKBP. Saat itu juga, Ibu AKBP segera keluar dari penjara. Ketika Hendra dan Rizal kembali ke pesta para petugas, atasan mereka bertanya, "Hei, kenapa kalian kembali? Kemana wanita yang banyak tanya tadi? Aku juga ingin bertanya jawab dengannya." Keduanya tidak berani buka mulut karena Ibu AKBP telah memperingatkan mereka. "Jika kalian bocorkan kepada mereka bahwa saya adalah AKBP yang menyamar, nasib kalian akan sama seperti mereka." Mereka telah berjanji pada Ibu AKBP. Jadi, kedua sipir itu berkata, "Oh, Pak, wanita itu sudah kami kirim ke Pak Kalapas. Dia terlalu banyak bicara. Biar Pak Kalapas yang membereskan kesombongannya. Lupakan saja dia." Ibu AKBP berhasil keluar dari penjara malam itu. Keesokan paginya,
Dia membawa semua bukti itu ke Polda Metro Jaya dan menunjukkannya kepada atasannya. Setelah itu, Ibu AKBP Rina Hartati bersama satu tim penuh dari Polda Metro Jaya menggerebek lapas tersebut. Semua petugas yang korup itu ditangkap dan dipecat seketika. Nama Ibu AKBP Rina Hartati dipuji di seluruh jajaran kepolisian. Para narapidana wanita berterima kasih sambil menangis. "Ibu, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami dari neraka ini. Kami sangat menderita. Kami tidak bisa memberitahu siapapun. Tidak ada yang mendengarkan kami. Setiap kali kami mencoba bersuara, suara kami dibungkam. Kami disiksa." Para petinggi kepolisian juga memuji keberanian AKBP Rina. Semua petugas yang terlibat dijatuhi hukuman berat dan pekerjaan mereka dicabut selamanya. Karena kejahatan yang mereka lakukan bukanlah kejahatan biasa. Kawan-kawan, begitulah cara Ibu AKBP Rina Hartati membongkar kejahatan mengerikan ini.